Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. Tambang ilegal di Kalsel, 2 WNA Cina diciduk beserta puluhan truk dan juga alat berat. Polres Tanah Bumbu atau Tanbu menciduk 2 WNA asal Cina dan 3 orang lainnya atas dugaan pertambangan tanpa izin di Desa Mangkalapi, Kecamatan Teluk Kepayang, Senin 22 November malam hari. Tak hanya itu, polisi juga turut menyita puluhan truk dan juga belasan alat berat. Kapolres Tanbu AKBP Himawan Sutanto Saragi melalui Kasih Humas AKP H. Imade membenarkan kejadian penangkapan dugaan tindak pidana pertambangan ilegal tersebut. Penangkapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara Jungto Nomor 55 KUHP. Untuk pelakunya pun masih lidik karena penyidik lagi melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kalau sudah gelar perkara baru, nanti akan ditetapkan siapa pelakunya. Untuk sementara belum bisa menentukan siapa yang akan dijadikan pelaku. Jelasnya didampingi oleh Kasat Reskrim saat dikonfirmasi oleh awak media Selasa 23 November. 2 WNA asal Cina yang diamankan tersebut yakni inisial LN dan juga LZ. Keduanya bekerja di salah satu perusahaan tambang di Tanbu. Kemudian 3 orang lainnya yakni DG sebagai juru bicara, A dan SR selaku operator alat berat. Sementara itu alat bukti yang diamankan diantaranya 9 unit alat berat jenis eskavator, 3 unit jenis dozer dan juga 20 unit dump truck. Waduh, keceplosan lagi. Kemenkumham bilang TKI Cina untuk proyek Jokowi. Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham RI menyebut 85 orang warga Cina yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa Mei kemarin akan bekerja untuk proyek strategis nasional pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf. Selain itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Johnny Ginting memastikan puluhan warga negara Cina tersebut telah memenuhi syarat masuk Indonesia selama pandemi COVID. Terkait kedatangan WNA ke Indonesia, kami sampaikan bahwa mereka yang datang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional, bukan untuk tujuan wisata, kata Johnny lewat keterangan tertulis pada hari Jumat 7 Mei. Johnny menegaskan pemerintah tidak sembarangan memperbolehkan masuk warga negara asing. Dia juga menjamin 85 orang asal Cina masuk ke Indonesia usai memenuhi syarat imigrasi dan aturan khusus selama pandemi. Dia juga menyebutkan kedatangan para warga negara Cina telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Mereka juga menyebutkan memenuhi syarat dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID. Johnny juga menyampaikan warga negara Cina itu telah melalui pemeriksaan kesehatan sesampainya di Indonesia. Setelah itu mereka juga menjalani pemeriksaan seluruh dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian. Petugas imigrasi tidak akan memberikan izin masuk jika para WNA tidak lulus pemeriksaan kesehatan oleh para petugas. Namun ternyata usai pemeriksaan kesehatan, 2 orang di antara mereka positif COVID. Keduanya adalah pria berinisial HLY 66 tahun dan pria berinisial HJJ 31 tahun. Sepuluh tahun mendatang, rakyat Cina akan eliminasi pribumi RI. Belum lama ini beredar sebuah pernyataan dari yang diduga bernama James Riyadi, mengungkapkan bahwasanya rakyat Cina akan mengeliminasi pribumi Indonesia. Ya, dalam narasi yang beredar, eksistensi rakyat Cina tersebut akan terus meningkat hingga dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, keberadaan pribumi akan tergerus. Adapun pernyataan tersebut diunggah oleh akun Facebook Informasi Kegubernuran Sembilanaga seperti dikutip dari terkini.id pada hari Kamis 6 Mei. Sebagai pembuka, tertulis nama James Riyadi beserta tajuk tulisan, eksistensi rakyat Cina di Indonesia akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Lantas bagaimana pernyataan lengkapnya? Berikut ini adalah rangkumannya. Pandemi COVID-19 membawa keberuntungan bagi rakyat Cina.
Migrasi besar-besaran rakyat RRC menuju Indonesia aman terkendali. Selama pandemi yang dimulai pada akhir tahun 2019, 2020, 2021 terdapat 1.238 penerbangan dari RRC tujuan Indonesia melalui bandara-bandara internasional maupun bandara-bandara kecil di seluruh wilayah Indonesia. Sementara 933 kapal-kapal besar yang sedang telah sukses membawa para imigran melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan pelosok di Indonesia. Program Presiden Jokowi pada tahun 2014 yaitu membuka 10 juta lapangan kerja bagi rakyat Cina telah melebihi kuota. Hingga tahun 2021 ini melampaui 17 juta rakyat Cina telah berdiam di seluruh pelosok wilayah Indonesia. 125 perusahaan konglomerasi 9 negara menjamin kesejahteraan seluruh imigran beserta keluarganya untuk menetap dan menjadi WNI. Eksistensi rakyat Cina akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang. Menggugat penjajahan negara dan juga TKA Cina. Ironi dan nestapa seputar industri nikel Indonesia terlalu banyak untuk dituliskan. Umumnya membuat perut mual. Ada isu-isu eksploitasi cadangan tanpa kontrol, larangan ekspor mineral mentah pro asing, kebijakan harga patokan mineral atau HPM pro smelter Cina, manipulasi pajak, manipulasi tenaga kerja asing Cina, dan lain-lain. Jika Anda mual, jangan diam, mari kita advokasi bersama-sama. Kali ini Ires menulis seputar TKA Cina yang sangat banyak melanggar hukum, merugikan negara dan juga merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah banyak digugat oleh berbagai lembaga atau perorangan, termasuk Ombudsman, anggota DPR, serikat pekerja, pakar-pakar, serta pimpinan partai dan juga ormas, masalah TKA Cina tetap berjalan lancar tanpa perbaikan ataupun tersentuh hukum. Mengapa demikian? Karena ada oligarki penguasa yang melindungi dan ikut berinvestasi dengan para konglomerat dan investor Cina. Mereka mendapatkan berbagai pengecualian dengan dalih sebagai penarik investasi, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Namun di sisi lain, dengan berbagai perlindungan dan status tersebut, investasi oligarki dari Cina ini seolah berjalan bebas hambatan, bebas rambu-rambu hukum dan kebal hukum. Mari kita cermati lebih seksama. Jumlah TKA Cina yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit yang menghasilkan alumina, telah mencapai ratusan ribu orang. Wilayah yang menjadi tujuan minimal Sulawesi dan juga Kepri. Untuk kasus TKA Cina ini, perhatikanlah berbagai pelanggaran yang terjadi sejak 2019 hingga sekarang. Pertama, mereka bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi COVID. Ada sekitar 10.482 TKA yang masuk selama pandemi. Padahal, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor M sekian, pelarangan sementara penggunaan TKA asal Cina akibat wabah COVID-19 sejak Februari 2020. Antara Januari sampai Februari 2021, ada 1.460 TKA Cina yang masuk. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari tahun 2021. Presiden hanya basa-basi. Kedua, sebagian besar dari mereka yang masuk Indonesia menggunakan visa 211 dan 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku visa 211 dan 212 maksimum adalah 60 hari. Visa kunjungan tersebut telah disalahgunakan untuk bekerja berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Dan jumlah penggunanya bisa sampai ribuan TKA.